Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Firgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang kita angkat dalam dialog kali ini ialah mengenal layanan angkutan kota dalam provinsi, yaitu transformasi inovasi layanan angkutan masyarakat Tabalong yang nyaman dan ekonomis atau Langsat Manis. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Tabalong. Apa kabar Bapak Tumbur Manalu? Kabar baik. Alhamdulillah, kabarnya baik saja. Bapak gimana nih kemarin setelah launching ya Pak? Ya. Di tanggal 20 November ya. Nah, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong secara resmi mengoperasikan layanan angkutan kota dalam provinsi pada tanggal tersebut Bapak. Bisa diceritakan Bapak rutenya ini dari mana ke mana saja nih Pak? Karena ini kan AKDP ya, angkutan kota dalam provinsi, yang jelas kewenangannya ada provinsi. Jadi rute perlintasan itu antar kabupaten dan dalam provinsi. Jadi kita start dari Tanjung, dari Terminal Mabuun, itu ke Balangan, melewati Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Banjarbaru, dan Banjarmasin finish di kilometer 6. Karena KDP jadi memang dalam trayek secara ketentuan memang unit ini diharuskan sebenarnya singgah di terminal-terminal yang ada. Baik itu tipe B atau tipe C. Untuk tarifnya sendiri berapa nih Pak? Nah untuk tarif sendiri itu berdasarkan Perbub nomor 65 yang sudah kita selesaikan, kita rampungkan, kita buat 65 tahun 2023 untuk trayek dari Tanjung Banjarmasin itu sebesar 170.000. Nah, untuk Martapura dan Banjarbaru itu di kisaran 150.000. Berarti ini di bawah harga pasaran ya Pak ya? Di bawah harga pasaran travel. Travel ya Pak ya? Travel. Lumayan ya Pak, bisa hemat ya Pak ya? Lumayan, apalagi kan unitnya kan highest. Ya, lebih nyaman ya, berarti ya Pak ya? Nah, berbicara tentang unit atau armada yang disiapkan oleh pemerintah sendiri, ada berapa banyak armada nih Pak? Unit yang disiapkan itu sebanyak 10 unit highest yang kita peroleh dari perolehan dari pendanaan pada saat itu kita Kabupaten Tabalong menerima penghargaan reward insentif fiskal dari penanganan inflasi. Jadi dari dana tersebut atas instruksi pimpinan kita merencanakan untuk pembelian unit highest tersebut, 10 unit highest. 10 unit highest yang bisa menampung sekitar? Kalau total sih sebenarnya 15 seat. 15 seat ya? Tapi untuk penumpang ini bisa kita maksimalkan sekitar 12 sampai 13 orang penumpang, yang sisanya mungkin yang seat belakang itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk penempatan bagasi atau barang. Iya, benar sekali Bapak. Untuk jam operasionalnya sendiri nih Pak? Nah, untuk jam operasional sendiri ya, itu dari Tanjung, dari Tabalong, itu ada dua sesi atau dua waktu, jam 6.30 dan jam 10 pagi. Jam 10 pagi, hanya di jam itu saja Bapak? Hanya di jam situ. Nah, kemudian dari Banjarmasin atau dari arah yang dituju itu dari beberapa titik jemput yang ada di lokasi yang sudah kita plotting itu ada beberapa ya. Misalnya dari Banjarmasin itu pukul 13.30 dengan asumsi ini yang berangkat dari Tanjung jam 6.30. Nah, kemudian jam 18.00 atau jam 6 ini asumsinya dari Tanjung berangkat jam 10. Nah, kemudian dari Terminal Gambut Baragat TGB itu pada pukul 2 ya 14.00 dan 18.30. Nah, kemudian ada sub terminal Banjarbakula di Simpang 4 Banjarbaru itu jam 14.50 dan jam 19.20, dan terakhir di Terminal Pasar Belauran Martapura pada pukul 15.30 dan pukul 20.00. Untuk informasi keberangkatan jam operasional sendiri bisa dilihat di mana informasinya? Ya, ada informasi yang kita sampaikan melalui flyer-flyer yang sudah kita informasikan. Demikian juga kita menyiapkan informasi tersebut di lokasi keberangkatan di Terminal Mabuun. Di Terminal Mabuun. Bisa dicek. Saat ini rekan-rekan
pengelola dari UPPKB, ya, Bluet PKB itu mungkin belum menyiapkan satu akun media sosial khusus. Namun untuk pemesanan sendiri kan sudah bisa dilakukan secara online dan secara manual. Nah, apa sih Pak melatar belakangi pemerintah Kabupaten Tabalong meluncurkan Langsat Manis ini, Pak? Pertama ya, kalau dari Langsat Manis sendiri itu kan sebenarnya sesuai arahan dari pimpinan, Langsat Manis itu kan kita coba mengambil semacam inovasinya aja tagline-nya. Nah, jadi ini tadi sudah disampaikan bertransformasi dari layanan Langsat Manis yang sudah ada. Langsat Manis yang sudah ada itu adalah layanan angkutan umum masyarakat Tabalong yang nyaman gratis khusus di wilayah Kabupaten Tabalong. Jadi namanya kan nyaman dan gratis. Nyaman gratis. Nah, sementara ini layanan angkutan masyarakat Kabupaten Tabalong nyaman dan ekonomis karena dia bertarif berbiaya. Nah, yang melatar belakangi itu pertama adalah keinginan dari pemerintah Kabupaten Tabalong sendiri termasuk dari pimpinan kita yang kami tindak lanjuti kan itu adalah peremajaan AKDP awalnya, peremajaan AKDP. Karena unit-unit angkutan yang ada sekarang di Kabupaten Tabalong khususnya yang trayek Tanjung Banjarmasin itu boleh dikatakan sudah mati suri dan kemudian unit tersebut sudah berumur sangat tua, expired, mungkin sudah 20 atau 25 tahun. Nah, akhirnya karena secara teknis ketentuan unit tersebut sudah tidak representatif lagi, tidak layak lagi, makanya sekarang tidak diperpanjang lagi atau izin tersebut sudah dibekukan. Nah itu awalnya peremajaan AKDP. Yang berikutnya kita tahu sendiri ya Mbak Gria, beberapa tahun terakhir kan di seluruh Indonesia mungkin skala nasional maupun skala daerah atau regional termasuk Tabalong, sektor transportasi ini kan cukup memberikan andil besar dalam inflasi. Nah, khususnya di sektor perhubungan darat, di tarif-tarif angkutan, nah ini dengan adanya unit angkutan yang ekonomis ini, Langsat Manis ekonomis ini, nantinya harapan kita itu bisa mengendalikan inflasi di sektor transportasi. Nah, dan yang terakhir, ini sebagai mungkin sebagai pemicu sarana bagi pihak-pihak ketiga swasta yang ingin berusaha khususnya dalam bidang sektor swasta tarif supaya tarifnya itu disesuaikan dan paling utama dan terutama itulah memberikan layanan atau kenyamanan serta keselamatan bagi penumpang. Jadi tidak semena-mena saja bikin angkutan yang resmi, tapi tidak didukung dengan kenyamanan dan keselamatan. Termasuk juga tarifnya. Jadi memang difikirkan sangat dalam ya, Ya. Pak ya untuk meluncurkan atau mengoperasikan Langsat Manis ini ya. Ini ada banyak banget pertanyaan Bapak di sosial media juga ada katanya kemarin. Ini baru mulai tanggal 20 tapi udah nanya ada rute lain nggak katanya gitu, tapi jangan dulu dijawab, nanti kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, setelah ini kita akan bertanya mengenai tata cara pemesanan tiket AKDP. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Baik, kembali lagi pemirsa di program Dialog, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Tumbur nih. Bapak tadi berbicara sedikit tentang cara pemesanan tiket secara online. Nah, sekarang boleh dibahas nih Pak, secara detail. Bagaimana sih caranya untuk pemesanan tiket Langsat Manis ini? Kita akan bercerita sedikit dulu ya. Pada saat kita ingin membuat ini menjadi satu layanan yang terintegrasi, yang kita perlu pikirkan juga adalah bagaimana supaya layanan operasional ini bisa dipesan dengan situasi terkini. Kan rata-rata kan sekarang secara online. Nah, makanya ada aplikasi yang kita ciptakan di situ oleh rekan-rekan di pengelola, namanya adalah GoTap. Nah, jadi pemesanan ini bisa secara online melalui GoTap dan GoTap sendiri bisa diunduh di Play Store, Nah, nanti di situ tinggal memasukkan nomor nama, identitas maupun juga situ nomor
nomor HP atau email yang bersangkutan. Nah setelah itu nanti kita ikuti saja cara pemesanannya kemana, jam keberangkatan bagaimana, dan di pemesanan di aplikasi tersebut pun sudah tersedia menu untuk pembayaran yang secara e-money. Jadi lebih memudahkan lagi ya Pak Jadi ya? lebih memudahkan lagi. Di aplikasi pun tersedia nanti apabila kita ingin semacam e-money yang top up. Nah, jadi pemesanan. Nah, kita juga memahami mungkin calon-calon penumpang masih banyak yang belum familiar secara aplikasi online. Jadi rekan-rekan admin, customer service kami juga menyiapkan pemesanan yang secara manual melalui nomor customer service yang sudah kita siapkan, itu ada 2 yang sudah kita informasikan, yaitu 0811 112 5440 dan 0811 2222 5440. Jadi bagi calon penumpang yang mungkin ya belum familiar secara pemesanan aplikasi online, ini bisa memesan melalui manual, melalui nomor yang tadi. Jadi bisa cash, bisa transfer, bisa lewat e-wallet juga, semuanya bisa berarti ya Bapak dilayani. Baik, bagaimana upaya Dishub Tabalong nih Bapak agar layanan AKDP dapat memberikan kenyamanan yang dan keamanan selama perjalanan penumpang ini? Pertama ya, unit sendiri sebenarnya sudah memberikan kenyamanan ke si penumpang. Nah kemudian unit sendiri kita ketahui kalau naik highest ini kan mungkin pemikiran orang ini travel unit angkutan yang sudah high class, ya. Karena dilengkapi fasilitas yang mungkin tempat duduk yang nyaman, AC yang nyaman, dan kemudian juga kita untuk memberikan kenyamanan ke calon penumpang ini secara paralel sedang kami proses untuk permohonan asuransi unit. Nah kemudian untuk memberikan kenyamanan sesuatu yang tidak diinginkan pada saat di perjalanan, unit ini juga kita lengkapi dengan namanya dashcam. Jadi dashcam ini untuk memantau situasi di dalam unit dan juga situasi di luar unit jalan. Jadi kalau terjadi sesuatu dan lain-lain hal, kita bisa record. Dan kemudian kita juga tempatkan di setiap unit itu GPS untuk pengawasan dan pengendaliannya. Dan juga memberikan kenyamanan itu ya dari kepastian, keberangkatan, dan titik-titik penjemputan. Jadi pasti ya, selama ini kan mungkin identik dengan kalau AKDP ini kan ya sudah sampai di lokasi tapi nanti tiba-tiba baru mungkin ya setengah jam atau beberapa waktu berikutnya baru berangkat. Nah kemudian nanti di pertengahan jalan bisa dioper. Ini enggak ya. Itu yang kita berikan, utamakan adalah kenyamanan bagi calon penumpang. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga disampaikan oleh para pemirsa TV Tabalong sebelumnya. Kenapa memilih armada HS, tidak mungkin berupa bis yang bisa memuat lebih banyak dan tarifnya jauh lebih murah nih Pak? Oke, jadi dalam ketentuan teknis ya, karena ini AKDP, angkutan kota dalam provinsi, itu dalam ketentuan teknisnya itu memang seat yang diperbolehkan untuk mengajukan izin untuk mendapatkan izin trayek itu minimal 12 seat. Jadi kita sudah ada ketentuannya. Lebih kurang itu nanti prosesnya sudah berbeda. Mungkin kalau misalnya dikatakan yang lebih besar, ya itu seatnya berapa? Nah, mungkin trayek atau tujuan yang kan secara ketentuan mungkin agak berbeda. Jadi kita milih unit AS. Demikian juga dengan yang unit-unit kecil. Nah, itu sudah terkunci di situ. Iya. Jadi gitu, memang menggantikan dari yang sebelumnya itu ya. Karena sebelumnya dulu kan ya jenis Mitsubishi L300 ya, itu rata-rata kan seatnya juga kan sekitar 12 atau 13. Nah, berbicara tentang tarif tadi Bapak, apa saja sih pertimbangan dari Dishub sendiri dalam menentukan besaran tarif layanan? Oke, jadi tarif kita ini adalah pertama dasar kita itu ada pergub, itu tarif ekonomi. Tarif ekonomi itu di kisaran angka sekitar 80.000 sampai sekitar 148.000. Nah,
Ini yang sudah ada tercantum dalam pergubnya Kalsel, Provinsi Kalsel. Nah, itu adalah kelas ekonomi. Nah, sementara kita ini berdasarkan tarif yang sudah kita sesuaikan tadi kita sampaikan adalah berdasarkan Perbup. Jadi secara ketentuan memang tidak melebihi. Nah, kenapa kita tentukan harga 150 supaya rekan-rekan yang tarif ekonomi ini juga tidak kehilangan pangsa pasarnya dan supaya tarif yang tinggi dalam hal ini mungkin travel yang tidak jelas lah ataupun RFP ini akhirnya nanti bisa memberikan pemikiran kepada mereka gitu. Karena secara logis saja berpikir kita mempunyai angkutan 170 highest, mereka travel harganya 250. Jadi istilahnya itu supaya yang di bawah juga tidak terlalu kehilangan pasar, yang di atas pun berpikir. Dan juga jam operasional juga yang jam berbeda operasional ya Bapak yang ya? Berbeda ya. Jadi masih tetap bisa memilih tergantung dari para penumpangnya sendiri tergantung ya Bapak ya? Minatnya bagaimana. Minatnya, sesuai dengan kebutuhan juga sesuai mungkin kebutuhan Bapak, dan sesuai kantong juga. Ya. Betul sekali. Bapak yang tadi ingin saya tanyakan di segmen pertama nih, sudah ramai di sosmed kan Pak, katanya jalurnya itu hanya Tanjung, Banjarbaru, Banjarmasin. Apakah ada rencana untuk menambah rute yang baru, mungkin ke arah Kaltim, Balikpapan, Samarinda mungkin Bapak, bagaimana nih? Oke, jadi kalau untuk menambah jalur atau trayek ya, pertama kita berada dalam Provinsi Kalsel. Dengan hari ini kita sudah 3 hari operasional. Nah kemarin dalam operasional unit ini kami dari Dinas Perhubungan melalui rekan-rekan pengelola di Blut PKB itu semacam ada pengawasan. Yang mobile juga mendampingi. Dan kemarin pas itu dari Provinsi Kalsel, dari Provinsi Kalsel memberikan semacam persetujuan atau semacam keinginan yang menawarkan ke kami, ke Dinas Tabalong, kenapa Pak tidak langsung membuka trayek Margasari? Nah itu sudah kita pikirkan dan kita proses. Sebenarnya izinnya kan sudah kita dapatkan. Jadi kan ada semacam tawaran dari provinsi, hal ini kita sambut baik. Nah nanti mungkin kita akan melakukan koordinasi lebih lanjut itu untuk penambahan. Dan jadi kan sekarang ini kan kita kan ada dua alternatif jalan kan ke Banjarmasin. Ada yang lewat Kandangan tadi rute awal, ada yang lewat Margasari. Nah itu sudah ada tawaran dari provinsi yang nanti akan coba kami tindak lanjuti. Dan kemudian apabila ada misalnya keinginan lagi, misalnya arah-arah ke Kaltim, ini kaitannya mungkin ya menyambut IKN ya. Hal ini juga memang sudah pernah disampaikan kepada pimpinan untuk mungkin secepat mungkin atau menindaklanjuti. Namun ini kan jadinya berbeda kewenangan ini Mbak Agri. Karena kalau ke Kaltim ini kan sudah lintas provinsi, antar provinsi. Jadi itu namanya jenis izin trayeknya itu adalah AKAP, bukan AKDP lagi, antar kota, antar provinsi. Nah kaitannya itu dengan perizinan, ya mungkin di situ yang armada yang besar, yang mungkin seatnya jumlahnya di atas 15, misal middle bus atau bis besar. Sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan juga unit AIS bisa. Cuman mungkin izin yang kita dapatkan mungkin bukan AKDP ya, ada lagi seperti yang kita pernah lihat Bandung Jakarta itu dengan unit highest itu namanya Daytrans. Nah, itu ada bisa. Nah, tapi perizinan dan segala urusan teknisnya ini nantinya kita perlu waktu yang cukup lama lah, upaya yang mungkin lebih ekstra karena urusannya harus ke kementerian, ke pusat nasional itu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Nanti kalau ya Bapak ya. Baik, ada beberapa hal lagi yang ingin kami bicarakan, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Nah, Bapak melanjutkan perbincangan kita yang barusan nih Pak. Kalau misalkan biasanya nih Pak,
travel-travel atau angkutan yang lain, apakah memang setiap jam operasionalnya harus menunggu seatnya sampai full dulu atau berapapun seatnya yang terisi langsung berangkat nih Pak? Kalau kita mengaca kondisi yang sebelumnya, rata-rata kan ada waktu tunggu gitu. Waktu tunggu, nunggu penumpang full baru jalan. Nah, demikian juga mungkin dengan travel-travel, ya kan sudah ada pemesanan dari penumpang di titik-titik jemput yang membutuhkan waktu. Ya paling tidak berkisar di antara kurang lebih 1 jam. Nah di layanan kami ini, kami artinya berusaha merubah situasi tersebut dengan memberikan kenyamanan. Jadi sesuai jam 6.30, jadi si penumpang itu kan kita minta nih, kita informasikan calon penumpang di Terminal Mabuun, itu minimal 15 menit sudah berada di sana. Jadi yang sudah memesan lewat aplikasi, itu kan mungkin sudah terekam ya, sudah terekod. Atau yang tadi pemesan secara manual mungkin sudah terekod juga di customer service. Nah, seberapa ada penumpang di jam 6.30, kita berangkat, kita tidak menunggu penuh. Jadi lebih hemat waktu juga. Lebih hemat waktu. Nah, apabila nanti misalnya di luar 6.30 ini sudah berangkat, ada lagi calon penumpang di luar jam itu kita arahkan nanti di jam berikutnya. Diarahkan ke jam berikutnya. Jadi bisa mikir nih, jam 8 ya sudah, daripada kelamaan nunggu di situ mungkin bisa balik ke rumah, tapi nanti jam 10 nanti bisa diberitahukan lagi jam 10. Nah demikian juga yang pada saat posisi sudah di Banjarmasin, informasi itu begitu. Berlaku ya Bapak ya. Baik, Bapak berbicara tentang driver Armandanya sendiri. Otomatis yang namanya penumpang butuh kenyamanan dan keamanan. Ini drivernya sendiri apakah memang dari Dishub Pak? Drivernya ini kita rekrut dari rekan-rekan dari awak Organda, organisasi angkutan darat yang mereka ini sebenarnya sudah sangat piawai dan mahir. Jadi rekan-rekan dari Organda yang sudah ya mungkin malang melintang lah dengan trayek dari Tanjung Banjarmasin. Jadi kita rekrut. Nah jadi secara psikologis kita sebenarnya sudah memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Jadi mereka sudah mengetahui secara seluk-beluk di lapangan bagaimana, di kondisi jalan bagaimana, dan kemudian itu juga yang memberikan kami rasa optimis, yakin, karena memang dari mereka menyatakan memang nuansanya sekarang memang beda Pak penumpang, khususnya warga Tabalong. Mereka menginginkan kalau dalam melakukan perjalanan itu ada kenyamanan dan kepastian. Nah, itu dari mereka. Mereka juga yang memberikan semacam optimis dan keyakinan ya mungkin awal-awal tidak terlalu kondisinya memang tidak seperti diharapkan, tapi mungkin setelah 2 minggu atau 3 minggu berikutnya kondisi ini mungkin kita yang akan kewalahan. Gitu. Betul sekali, apalagi mendekati nanti arus mudik ya. Apalagi Bapak, nanti menjelang Nataru, Natal dan Tahun Natal baru. Juga, Natal arus mudik dan lain sebagainya. Baik, Bapak dari tanggal 20 kemarin memang ini baru dini lah Pak ya, baru 3 hari. Tapi bagaimana Pak melihat tanggapan atau antusias dari para masyarakat dengan kehadiran Langsat Manis nih Pak? Antusias masyarakat cukup besar ya, cukup tinggi. Karena berdasarkan info dari admin juga, dari pengelola itu yang mendownload, yang mengunduh aplikasi GoTap itu kan sebenarnya sudah banyak, sudah ratusan. Tapi yang memanfaatkan belum. Nah, kami coba langsung kita kaitkan saja dari beberapa hari ini kami dapat report. Di hari Senin itu mulai operasional, pulang pergi itu ada sekitar 17-18 penumpang. Di hari kedua juga kemarin itu jumlah penumpang di kisaran sekitar 13, berangkat 7 pulang ada. Nah di hari ini kami belum dapat laporannya. Tapi dari pagi tadi kita dapat informasi itu sekitar 7 penumpang. Luar biasa berarti antusiasnya ya, 3 hari ya Pak. Ada promo mungkin Pak, promo 12-12? Promo mungkin kita bisa bicara di lain waktu. Di lain waktu ya. Baik, Bapak tidak menutup kemungkinan juga Pak kalau misalkan angkutan ini juga dapat melayani layanan door to door nih Pak, tidak di terminal atau memang harus tetap di terminal? Oke, karena memang sifat awalnya ini adalah angkutan dalam trayek ya, angkutan dalam trayek berarti AKDP yang
persinggahannya sudah ditentukan sesuai rute dan terminal, tapi tidak menutup kemungkinan dan ini sudah berproses dan tinggal satu langkah lagi. Kita sudah secara, belum kami katakan secara resmi ya, tapi memang kita sudah mengantongi yang kita sebut tadi adalah AJDP antar jemput dalam provinsi. Itu yang sekarang lagi ya yang travel lah yang jemput. Kita sudah kantongi itu. Nah, cuman ini kita akan operasionalkan di awal tahun 2024. Nah, jadi mungkin di tahun 2024 armada ini juga bisa melayani penumpang door to door ya. Berarti lebih baik lagi nanti kesananya ya Bapak ya. Baik Bapak, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan kita di dialog, pesan atau harapan dari Pak Tumbur sendiri dengan adanya layanan AKDP yang telah beroperasi, ini bagaimana? Ya, dengan pesan dari kami dengan operasionalnya Langsat Manis ya, layanan angkutan masyarakat Tabalong nyaman dan ekonomis ini, mari kita sambut baik seluruh masyarakat Tabalong ini sebagai ikhtiar kita bersama pemerintah dalam hal ini yang ingin memberikan layanan transportasi yang nyaman untuk masyarakat serta terjangkau. Jadi mungkin dari pihak lain mungkin kita harus menyambut ini secara positif, jangan menyikapi yang dalam bentuk lain. Ya, dalam hal ini pemerintah tidak ada niatan untuk menjadikan ini ajang bisnis komersil, tidak. Tapi lebih kepada seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk pertama adalah untuk meremajakan AKDP, memberikan layanan transportasi ke masyarakat. Yang kedua adalah untuk mengendalikan inflasi dari sektor transportasi. Bagi masyarakat juga mungkin silahkan memanfaatkan transportasi umum massa yang sudah ada untuk paling tidak bisa mengurangi efek-efek ya yang kita tidak harapkan adalah kecelakaan. Karena kalau kita mengendarai mobil pribadi atau motor pribadi itu kan pasti ada unsur kelelahan. Nah, tapi kalau dengan menggunakan transportasi umum itu kan kita bisa sambil beristirahat dengan kenyamanan yang diberikan. Nah, kami rasa itu beberapa kesan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dengan hadirnya Langsat Manis bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, memudahkan kenyamanan dan keamanan. Ya. Sukses selalu Pak Tumbur. Baik, tidak terasa perbincangan kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Tumbur yang telah meluangkan waktunya di sela kesibukannya yang luar biasa Bapak dalam program Dialog. Saya Argi Virgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga Bapak di-download GoTap. GoTap. Baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.